Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Atun? Alhamdulillah baik. Bu Tika sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita melakukan observasi pembelajaran, kita akan melaksanakan observasi terlebih dulu, Ibu. Ini silakan Bu. Terima kasih. Nah, dalam observasi ini, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita. Nanti ketika observasi pembelajaran, saya akan fokus ke rubrik penilaian dalam menilai dan mengamati. Nah, apakah pembelajaran itu sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi atau belum? Terus kompetensi sosial emosionalnya sudah ada atau belum? Serta sudah menerapkan budaya positif atau belum? Serta bagaimana Bu Atun mengelola kelas ketika proses pembelajaran. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang hendak ingin Bu Atun capai itu apa? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu mendeskripsikan perbedaan suku, bangsa, dan agama sebagai sunatullah serta menunjukkan sikap menghargai dalam keragaman sebagai sunatullah. Kalau untuk pertanyaan kedua, area pengembangan apa yang hendak Bu Atun capai? Nah, area pengembangan yang hendak saya capai yaitu siswa bisa mengetahui keragaman yang ada di Indonesia serta dapat menunjukkan bagaimana seharusnya siswa itu berkehidupan sosial dalam keragaman. Nah, untuk pertanyaan terakhir, strategi seperti apa yang hendak akan dipersiapkan oleh Bu Atun? Nah, insya Allah saya akan strategi pembelajaran yang aktif, yaitu dengan cara diskusi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa serta pemanfaatan bahan ajar. Boleh saya pinjam RKP-nya? Boleh, silakan Ibu mau dicek. Ini RKP-nya sudah bagus ya. Mungkin perlu sedikit tambahan redaksi untuk pembelajaran berdiferensiasi apa yang dipilih, kemudian kompetensi sosial emosional apa juga yang dipilih, serta budaya positif apa yang diterapkan. Nah, setelah kita melaksanakan observasi pembelajaran nanti, kita kan akan melaksanakan pasca observasi. Ketika pasca observasi, saya harap untuk RPP ini sudah diperbaiki, diberi redaksi sesuai yang saya harapkan, Ibu. Ya Bu, yang nanti saya perbaiki. Kiranya cukup sekian observasi kita hari ini. Selamat mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran yang maksimal. Nanti saya akan observasi pembelajaran Ibu di kelas. Dan terima kasih sekali atas kesempatannya ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kelas 4
Sudah rapi semuanya? Oke. Mana siap? Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu Indonesia Raya sebagai wujud kita cinta tanah air. Silakan berdiri dulu, semuanya berdiri sikap yang sempurna. Silakan duduk kembali. Kita sudah menentukan kesepakatan kelas ya. Yang pertama mengucapkan kata-kata yang baik, menjaga kebersihan, menghargai orang lain, harus aktif dalam pembelajaran, serta meminta izin ketika akan ke toilet. Sudah sepakat semuanya? Ada tambahan? Oh ya cukup, tidak. Oke, tepuk fokus. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman sebagai sunnah Allah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini nantinya anak-anak bisa mendeskripsikan keragaman dan perbedaan ada suku, bangsa, dan agama sebagai sunnah Allah. Yang kedua, anak-anak nanti bisa menunjukkan sikap menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sunnah Allah. Nah, sekarang aku punya pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang keragaman? Ada yang bisa tunjuk tangan? Mbak Denita, keragaman apa ya? Oke, tepuk tangan buat Mbak Denita. Ya, betul sekali Mbak Denita, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Denita. Keragaman itu sesuatu yang berbeda, beraneka macam, beraneka ragam. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap keragaman? Bagaimana kalian menyikapi hal-hal yang berbeda-beda itu? Oh iya, pinter. Mas siapa ya? Mas Alif. Betul banget, harus menghargai. Selain menghargai apa? Menghormati.
belajar dengan berbagai media, tidak hanya buku tulis, tapi ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan gambar, dan juga ada yang menggunakan buku bacaan. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagi yuk, biar tambah semangat. Siap? Siap. Oke, nyanyinya tentang keragaman. Nyanyi bareng-bareng ya. Boleh sambil tepuk tangan. Goyang-goyang juga boleh ya. Nah, oke, nah tadi itu adalah lagu tentang apa? Keberagaman agama. Ya, di Indonesia itu kan keberagaman ada banyak. Ada keberagaman suku, perbedaan suku, ada budaya, ada juga ras, ada juga bahasa. Tapi hari ini karena kita pelajarannya agama, kita akan belajar tentang keberagaman agama. Tadi disebutkan di situ ada masjid, ada apa saja? Masjid, pura, terus gereja, kelenteng. Tadi ada kelenteng di wihara. Nah, tadi yang disebutkan dalam lagu itu adalah tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Kalau orang Islam beribadah di mana? Ya, tadi Abdullah beribadah di masjid. Kalau orang Kristen di gereja. Kalau orang Konghucu di kelenteng. Kalau orang Buddha di wihara. Kalau orang Hindu di pura. Oke. Nah, sekarang Ibu Atuk sudah membagi kalian menjadi tiga kelompok. Tiga kelompok, ada yang belajar tentang menggunakan berbagai media. Tadi ada tiga ya, Bu Atuk sudah sebutkan. Ada media gambar, ada media bacaan, dan juga media video. Sekarang Bu Atuk kasih kelompok ini media gambar.
pembelajaran kalian amati di sini. Nanti kalian presentasikan di depan kelas ya. Satu orang, satu perwakilan presentasikan apa yang kalian dapatkan dari gambar itu ya. Ini juga nanti dipresentasikan di depan ya. Silakan dibaca bareng-bareng dulu, diamati gambarnya dulu, bareng-bareng berdiskusi ya. Nah, yang kelompok sini nanti lanjut tayangkan video. Meski berbeda agama, kakak tahu amati gambar ini. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti tampak dalam gambar tersebut? Bisakah kalian seperti mereka? Saling menghormatinkah hidup kalian dengan siapapun meski berbeda agama? Pasti bisa ya anak-anak ibu yang saling Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh solehah? Semoga sehat walafiat ya. Di video kali ini, ibu akan menyajikan pembahasan materi yang membahas uji pencapaian pembelajaran mata pelajaran PAI untuk anak ibu kelas 4 SD. Pelajaran 3, tema indahnya saling menghargai dalam keragaman. Anak-anak bisa diambil masing-masing. Indonesia adalah negeri yang maju. Meskipun saling menghormati hidup damai dengan siapapun meski berbeda agama. Pasti bisa ya anak-anak ibu yang saling salihah. Indonesia adalah negeri yang maju, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dengan kekhawatiran masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Keragaman sebagai sunatullah. Anak-anak bisa dimengerti ya, ini barangkali juga boleh atau ada yang orang berbagai suku dan bangsa lain. Gimana kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama mereka? Keragaman sebagai sunatullah. Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia kita beragam. Kemudian untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Ya, bagus. Tujuannya agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Keragaman sebagai keniscayaan atau sunatullah dan anugerah yang harus disyukuri, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Pengertian kebaikan dalam Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Walaupun yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Yang lain perhatikan ya, Mas. Ya, bagus. Mengapa mereka tidaknya berbuat baik kepada Nadia, padahal mereka berdua bukan orang Islam?
Sebab agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Ajaran kebaikan selain Islam, kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan semuanya untuk saling menghormati, membantu orang, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut dan mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat dan berbuat aniaya. Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Anak-anak, ayo amati gambar ini. Pernahkah kalian mengalami hal seperti cerita tersebut di sekolah atau di rumah? Dalam berteman, kalian tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kalian. Jadi, meskipun berbeda agama, kalian harus tetap berteman ya. Perbedaan agama, suku atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman sebagai keniscayaan atau semakna dan anugerah yang harus disyukuri, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati, yang dikenal dengan toleransi. Nah, anak-anak, berikut perilaku toleransi. 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. 4. Saling mengerti. Alhamdulillah anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita sudah selesai belajar materi 3. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sudah diamati? Sudah diamati tadi videonya? Silakan didiskusikan apa yang kalian dapat dari video tadi ya. Nanti kalian pilih salah satu untuk maju presentasi di depan ya. Terus, nah ini sudah didiskusikan. Kalian diskusi nanti. Nanti kalian presentasikan, oke? Yang ini sudah dapat apa media apa? Media gambar. Oke, sudah ditulis hasilnya apa yang dapat dipelajari atau mau hafalan? Ya, nanti siapa sudah ditentukan siapa yang mau maju? Sudah, oke. Sudah semuanya? Sudah semuanya, nanti kita akan presentasikan ya. Mulai dari kelompok sini, terus kelompok sini, sama kelompok sini. Mau kelompok yang mana dulu? Siap-siap. Ayo, siapa? Ayo, 1, 2, 3, siapa yang siap? Oke, boleh sini, kelompok sini. Oke, siap. Siapa yang akan mewakili? Oh, oke, Mbak Denita, yuk Mbak Denita. Kelompok yang lain memperhatikan ya. Memperhatikan, nanti kalian tanggapi. Oke. Silakan perkenalkan diri dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu. Saya kali ini akan menyampaikan materi yang dipelajari hari ini, yaitu materi yang dipelajari hari ini adalah tentang keberagaman yang ada di Indonesia dan 6 agama yang diakui di Indonesia. Di antaranya yaitu Ini, karena ini gambar biar teman-temannya bisa lihat. Seperti ini ya, kelihatan? lihat Nah, silakan di dijelaskan. antaranya adalah ada agama Katolik, Kristen, Konghucu, Buddha,
agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, gereja itu untuk ibadah umat Kristen. Yang kedua, kelenteng untuk agama Konghucu, wihara untuk agama Buddha, Islam untuk Islam ibadahnya di mana? Masjid. Kalau pura untuk agama Hindu. Oke, terima kasih Mbak Denita. Silakan kembali ke tempat dulu. Ya, yang kedua ke sini dulu atau sini dulu? Oke, sini yuk Mbak Siva, silakan. Perkenalan diri dulu. Oke, tepuk tangan buat Mbak Siva. Jadi, kelompoknya Mbak Siva itu belajar tentang pengertian keanekaragaman agama, yaitu di mana keanekaragaman agama adalah ragam agama yang dianut oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Jadi, dalam wilayah itu agama yang dianut oleh masing-masing orang itu berbeda. Ada yang menganut agama Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Tetapi walaupun berbeda-beda agama, mereka tetap hidup rukun karena saling menghargai dan menghormati. Terima kasih Mbak Siva, boleh kembali ke tempat. Ya, yang terakhir kelompok 3 yang tadi telah memperhatikan video ya. Yuk, siapa yang mau maju? Yuk Mbak. Oke, perkenalkan diri. Yang lain didengarkan ya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Berlian. Jadi, dari kelompok 3 kita belajar bahwa Allah itu menciptakan berbagai keragaman, dan keragaman itu sebagai sunnatullah. Sunnatullah apa ya? Ketetapan Allah atau ketetapan Allah. Jadi itu semua sudah menjadi ketetapan Allah dan kita tidak bisa menolaknya. Yang harus kita lakukan adalah mensyukuri, dan juga kita harus saling memiliki sikap apa? Saling menghormati.
Sudah ditulis namanya. Ini agamanya apa? Boleh dinyanyikan bareng-bareng ini. Satu, dua, tiga.
wihara untuk agama Buddha. Nah, ini kelenteng. Kelenteng untuk agama Cina. Oke. Yuk, sudah selesai ya? Ya, ditulis namanya Mbak Yuk, Mbak Ira. Iya, nantinya boleh pakai. Kalau sudah hafal, boleh tidak pakai pen. Pakai warna buku saja nggak apa-apa. Ayo ditulis di bawahnya. Nanti kalau sudah hasil dari kelompok sini, kan jangan lupa dikasih nama ya. Tuh, tinggal dikasih namanya masing-masing. Nama lengkap boleh, nama ya di atas. Ya. Nah, hasilnya sini nanti hasilnya adalah sebuah lagu nanti dinyanyikan di depan. Kalau sini gambar orang-orang yang menganut agama di Indonesia. Terus yang sebelah sini gambar tempat ibadah. Oke. Kita lihat ya. Bisa terlihat. Oke, ini adalah hasil dari kelompok 3. Dari kelompok kinetik. Ya, di sini ada tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Ini apa? Gereja. Jadi Kristen itu ada dua aliran. Ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Makanya gerejanya ada dua, gereja untuk Kristen Katolik dan gereja untuk Kristen Protestan. Terus ini pura untuk agama Hindu, masjid untuk agama Islam, Buddha untuk agama Buddha, tempat ibadahnya adalah wihara, dan umat Konghucu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Betul atau tidak? Betul? Betul semuanya? Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Oke. Bu Atun, ambil ya, dikumpulkan ya. Oke. Yuk, yang kelompok sini yuk. Ini. Oke, yuk. Dikumpulkan. Dikasih nama, nggak lupa dikasih nama. Menggambar orang-orangnya, ciri khas, kayak ciri khas pakaiannya itu seperti apa. Kalau ini Konghucu atau orang Cina. Kalau yang ini orang agama Katolik. Kalau yang ini yang Buddha, ya Buddha itu pakai kain, terus biasanya kepalanya ya bundul ya kepalanya. Terus kalau ini yang pakai kerudung, pakai baju muslim. Ya, yang ini pakai itu ya Hindu. Biasanya banyaknya di mana? Di Bali. Ya, terus kalau yang ini yang pegang kitab yaitu Kristen Protestan. Sudah paham semuanya? Ya, tepuk tangan buat kelompok 2.
Ayo, kelompok 2 sudah sampai mana? Gak apa-apa, disampaikan saja sebenarnya apa, biar sampai nanti dari 2 bisa nilai sampai sana sebenarnya apa. Ayo. Diulangi lagi Mas, dari sini yuk. Sikat. Oke, yang kelompok 1. Kelompok 1. Siapa sini? Zandra, kita contohkan ya. Kelompok 1 apa, Mbak? Kamu dengarnya apa? Oke, hampir sempurna. Oke, tepuk tangan. Sini, ya, kurang apa? Kurang apa? Oke, tepuk tangan. Oke, sini. Oke, separuh. Kelompok sini sama separuh. Keragaman segera menjadi sunatullah, harusnya ada lagi, yaitu ketetapan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Yuk, yang sini yuk. Ayo Aisyah sini. Ya nggak apa-apa, yuk Siva yuk, nggak apa-apa. Ayo cepetan. Ya Siva, nggak apa-apa, yuk. Yuk, kamu dengarnya apa Mbak Siva? Oke, dengan adanya keragaman, Allah memerintahkan kita untuk saling mengenal dan saling menghargai. Oke, berarti dari game ini yang terbaik adalah kelompok 1. Berarti kelompok 1 pendengarannya bagus, konsentrasinya bagus, daya ingatnya bagus. Yang lain harus semangat. Oke, boleh kembali ke tempat masing-masing. Oke.
Nah, kelompok yang kedua ini masih kurang maksimal. Apa yang akan kalian lakukan? Lebih apa lagi? Lebih baik. Terus apa yang usahanya apa? Belajar lebih giat, lagi lebih konsentrasi, lebih sungguh. Oke. Sekarang kalian untuk tugas selanjutnya kalian mengerjakan LKS. Bisa dibuka LKS-nya? Ya, LKS halaman 35 itu untuk tugas di rumah betul. Ya, halaman 35
materi berikutnya. Materinya tentang tanda-tanda balik. Sudah siap semuanya? Ya, silakan Mas Kenzi bisa dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas Ibu. Sekarang kita melakukan pasca observasi atau penutupan, Ibu. Nah, dalam pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan rubrik penelitian yang sudah pernah kita bahas di pra-observasi dulu, ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, pembelajaran berdiferensiasi apa atau unsur diferensiasi apa yang Ibu pilih atau Ibu terapkan dalam pembelajaran tersebut? Oh ya, jadi dari pembelajaran kemarin saya menerapkan diferensiasi itu, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Yang pertama diferensiasi konten, yaitu di mana saya menggunakan video, gambar, lagu, dan lain sebagainya. Yang kedua diferensiasi proses, yaitu ketika anak-anak mempresentasikan hasil belajarnya melalui proses melihat video, menggambar, menulis, membaca, mengunting, menempel, ataupun bernyanyi. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Jadi hasil atau produk yang didapatkan oleh anak itu ada 3, berupa lagu, berupa gambar, dan juga poster. Baik, berdasarkan hasil pengamatan saya ketika observasi di kelas Ibu sebagai observer tentunya, itu pembelajaran Ibu memang sudah bagus sekali, sudah sesuai, diferensiasinya juga sudah muncul, kemudian pengelolaan kelasnya juga sudah bagus, berkelompok-kelompok sesuai gaya belajarnya, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori. Kemudian untuk kompetensi sosial emosionalnya juga sudah diterapkan, ada budaya positifnya juga ada, sudah diterapkan, sudah bagus sekali Ibu, Masya Allah. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah menurut Ibu itu langkah-langkah atau yang sudah direncanakan, dipersiapkan oleh Ibu sudah tersampaikan atau terlaksana semua ketika pembelajaran? Alhamdulillah menurut saya kemarin yang saya lakukan itu sudah sesuai semuanya, sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Dan untuk estimasi waktu juga alhamdulillah selesai sampai akhir, sampai saya memberikan asesmen. Iya, bagus sekali Ibu. Bahkan kemarin ketika pembelajaran, Ibu juga sudah mengubah atau memperbaiki RPP Ibu, sudah diberi redaksi sesuai dengan permintaan saya. Nah, ketika pembelajaran pun Ibu juga sudah mengabsen siswanya satu persatu. Tentu itu menjadi ada interaksi antara guru dengan murid. Nah, sehingga ketika saat itu murid merasa lebih dihargai, ya Bu. Ya, betul.
Kemudian juga selama pengamatan saya, Ibu sudah berusaha untuk pembelajaran berpusat pada murid. Namun masih guru banyak bicaranya, ya. Tapi tidak apa-apa karena ketika sekolah dasar memang murid itu butuh bimbingan banyak dari gurunya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ibu, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Ya, jadi saya ingin anak-anak itu mengetahui berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu anak-anak mengerti, Bu, memahami bagaimana ia seharusnya berperilaku dalam kehidupan sosial dalam keragaman. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran kita ini? Ya, insya Allah saya akan terus belajar, terus mengembangkan diri saya agar bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih bermakna, dan juga mungkin bisa melibatkan guru lain dalam proses pembelajaran. Wah, bagus sekali Ibu. Untuk perasaan Ibu setelah mengikuti rangkaian kegiatan dari praobservasi, observasi sampai sekarang kita pasca observasi apa Ibu? Ya, Bu. Tentunya sangat senang ya Bu, karena dari berbagai rangkaian kegiatan tersebut saya bertambah ilmunya, bertambah wawasannya yang tadinya saya belum tahu menjadi tahu yang baik bagaimana. Ya, untuk kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Untuk kesimpulannya berarti saya sekarang mengetahui bahwa pembelajaran itu kita harus tahu bakat, minat, peserta didik itu kan berbeda-beda. Jadi kita tahu ada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Selain itu, saya juga mengetahui tentang kompetensi sosial emosional, dan juga saya mengetahui kalau ternyata budaya positif itu tidak hanya dilakukan saja, tetapi harus tercantum juga di RPP. Kalau selama ini kan ya udah yang penting dilaksanakan gitu, tapi ternyata memang harus dicantumkan juga di RPP. Dan tentunya semua ini semoga bermanfaat bagi saya terutama dan bagi yang lainnya. Semoga bisa selalu mengembangkan kualitas pembelajaran sehingga bisa lebih bermakna bagi anak. Baik, terima kasih, bagus sekali Ibu. Nah, tujuan kita bercakap-cakap seperti ini bukan bermaksud saya menggurui atau lebih pintar dari Ibu. Kita hanya berdiskusi untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Kiranya cukup sekian pasca observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila saya ada salah kata ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?